Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai rosterplasti atau yang bisa kita sebut dengan cantengan. Di sini saya menggunakan sumber yang ditulis dari Dr. Krisila dan Dr. Iskandar. Kita akan membahas dari definisi sampai tata laksana. Jadi untuk yang pertama, secara definisi, ya, dari roster ini itu sering disebut juga sebagai nailplasti. Itu merupakan upaya mengatasi iritasi ujung kuku yang tumbuh ke jaringan dengan membuang sebagian kuku dengan mengupayakan kuku tumbuh di atas jaringan lunak. Ya, untuk indikasinya sendiri, penata laksanaan ini adalah untuk kasus inguis incarnatus atau kuku yang tumbuh di atas dari jaringan. Nah, tujuannya sebenarnya agar infeksinya itu mereda. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan, yang pasti kita membutuhkan alat bedah, kita juga mungkin bisa membutuhkan bilah disposable nomor 10 dengan gagang dan gunting kecilnya. Kita bisa membutuhkan benang juga untuk penjahit, jarum cutting, karet penjepit atau tourniquet. Selanjutnya kita butuh kapas, alkohol, kasa, perban, povidone iodin atau yang bisa kita sebut dengan betadine, dan salep antibiotika. Untuk langkah-langkahnya, nah yang pertama itu lakukan prosedur antisepsis. Nah untuk antisepsis ini sendiri kita menggunakan povidone iodin dengan 10%. Nah yang selanjutnya itu kita lakukan anestesi lokal dari sisi lateral atau sisi paling ujung atau sisi medial, sisi paling mengarah ke arah dalam. Yang selanjutnya kita pasang tourniquet pada bagian yang proksimal. Jadi kita pasang tourniquet jika di gambar ini di bagian sini. Ya, kita lakukan penekanan di bagian ini. Ya. Terus yang selanjutnya kita buat sayapan elips di jaringan yang tumbuh menutupi kuku. Jadi di jaringan yang ini kita potong seperti ini. Nah, selanjutnya nanti dia akan mengalami terbuka seperti ini, yang artinya bahwa jaringan yang tadi sudah menumpuk di atas kuku itu sudah kita potong. Nah, yang selanjutnya kita bisa lakukan eksisi jaringan sesuai desain yang memang kita butuhkan. Misalnya kita memotongnya butuh secara lebih proksimal atau lebih distal seperti itu, lebih dalam atau lebih ke arah luar seperti itu. Itu kita tinggal melihat dari cantengan dari pasiennya. Setiap pasien mungkin berbeda-beda. Yang selanjutnya, upayakan agar ujung tepi kuku membulat, ya, agar tidak runcing. Karena kalau runcing nanti di bagian sininya itu kita masih runcing gitu ya, di bagian sini masih runcing, nanti ditakutkan akan ada penumpukan lagi ke depannya, jadi akan mengulang lagi seperti itu. Nah yang selanjutnya, bersihkan debris keratotik ya, ini seperti ya mungkin ada kotoran-kotoran atau ada debu-debu seperti itu. Di situ kita bisa buang tuh debris-debris seperti itu. Nah setelah sudah bersih, kita bisa melakukan penjahitan dengan teknik yang mengupayakan kuku berada di atas dari jaringan lunak seperti itu. Jadi kita usahakan bahwa si kuku ini nantinya akan berada di atas dari kulit bagian luar. Selanjutnya setelah sudah, kita bisa memberikan salep antibiotik ya, atau yang terakhir juga kita bisa membalut lukanya dengan kasa dan perban. Nah yang terakhir, tourniquet yang tadi kita pasang itu bisa kita lepas. Nah jadi intinya, jika memang tidak bisa melakukan operasi ini, mungkin kita bisa melakukan dengan pelepasan dari kukunya. Jadi kita copot secara semua, jadi kita lakukan pencabutan kuku. Dan setelah sudah, kita tetap harus memberikan salep-salep antibiotik. Untuk salep-salep antibiotik ini sendiri banyak bisa ditemukan di pasaran. Untuk komplikasinya, jika tidak ditangani dengan benar, ini dapat mengakibatkan infeksi, nekrosis tepi luka, atau rekurensi. Rekurensi ini pengulangan. Jadi ketika sudah dinyatakan sembuh, sakit lagi seperti itu. Nah, untuk pencegahannya itu kita tidak memotong kuku terlalu pendek dan tidak memakai sepatu yang terlalu sempit. Jadi ini juga merupakan etiologi ya, atau penyebab dari cantengan. Sumber yang saya ambil dari Kolegium Ilmu Bedah, dan ini juga dari Bedah Minor yang pada tahun 2002 dengan 1992. Ya, mungkin dari saya sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.